kita mulai untuk acara yang dinanti-nanti di malam hari ini. Marilah acara di malam hari ini, kajian Lentera Kolbu ini, kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang dimana pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dilantunkan oleh saudara saya, beliau Kak Muhammad Hanif. Kepada Kak Muhammad Hanif, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul aliyyil azim. Sungguh luar biasa bacaan yang dilantunkan oleh saudara saya, Mas Muhammad Hanif. Semoga dengan diawali dengan membaca Al-Quran menambah semangat kita dalam beribadah. Dan semoga dalam acara webinar kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian kita lanjutkan ya rekan-rekan semua, yaitu adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah penyampaian materi dari beliau, pemateri kita Ustadz Robi Aribaat. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingatkan kembali, untuk tema dalam webinar kali ini yaitu adalah ada rasa di kolom chat kita. Nah, ini adalah tema yang cukup menarik untuk kita ulik teman-teman karena seringkali di balik sebuah tulisan itu kan ada sebuah perasaan yang tersimpan. Nah, seperti itu. Jadi pernah nggak sih teman-teman misal
akhwat sama ikhwan itu saling chat-chatan, terus awalnya tanya-tanya terkait kegiatan, terus lama-lama terlanjur nyaman gitu ya. Nah, dalam hal itu teman-teman akan dibahas nanti oleh Ustadz Robi Aribaat terkait dengan bagaimana pandangan Islam tentang hal-hal tersebut. Karena, nah, bila Allah menginginkan dua hati itu untuk bersatu, pasti Allah akan menggerakkan keduanya, bukan hanya satu, seperti itu. Nah, oke, itu untuk materi kita di malam hari ini, yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Robi Aribaat. Namun sebelum itu teman-teman perkenankan saya di sini untuk membacakan sedikit CV narasumber kita di malam hari ini. Beliau bernama Ustadz Robi Aribaat. Lahir 6 Juni 1990, alamat di Kota Gede. Untuk nomor HP-nya sendiri, barangkali nanti teman-teman mau konsultasi dengan beliau, 081 325 636 768. Untuk emailnya, robi.aribaat@gmail.com. Terkait dengan riwayat pendidikan, beliau pendidikan S1 Teknik Pertambangan. Nah, untuk prestasinya sangat banyak sekali ya teman-teman. Di sini akan saya bacakan beberapa. Yang pertama, dakwah konten kreator. Kemudian yang kedua, tim dakwah Yuk Ngaji Jogja. Yang ketiga, tim dakwah komunitas teman hijrah. Kemudian yang keempat, Spiritual Development Trainer Company. Kemudian yang kelima, owner of Black White Footwear, Fajar Elektronik. Kemudian ada Gerai Kamila, ada Cici Belen, kemudian Ngumbe Thai Tea. Nah, seperti itu. Kita sapa dulu pemateri kita. Halo, selamat malam Ustadz Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Oke, seperti itu. Mungkin kepada beliau Ustadz Robi Aribaat, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bertemu pada malam hari ini di hari Ahad. Semoga kita selalu dalam kondisi terjaga dalam hidayah Islam. Semoga kita selalu diliputi dengan tidak dijauhkannya diri ini daripada dinul-dinul yang lain selain daripada dinul Islam. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah kita sampai pada zaman yang seperti ini, zaman yang dimana ketika kita membedakan hak dan batil itu dengan sangat mudah. Ketika kita mengikuti langkahnya beliau, ketika kita mengikuti tutur katanya beliau, ketika kita mengikuti segala perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan, perbuatan-perbuatan yang beliau ucapkan, maka kita akan menjumpai sesuatu yang hak. Tetapi sedikit aja lisan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, bahkan hingga kebiasaan kita menyelisihi dari apa yang beliau lakukan, maka kita baru saja menjumpai kebatilan yang ada di depan mata kita. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan berada di barisan umat-umat yang menyelisihi dari apapun yang Rasulullah lakukan. Baik, semoga malam hari ini kita bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda daripada hari-hari biasanya dengan tema ada rasa di kolom chat kita. Ya, karena memang aktivitas anak muda itu seringkali berkaitan dengan aktivitas di media sosial. Apalagi di masa pandemi ini yang udah 1 tahun lebih, udah anniversary gitu kata anak zaman sekarang, pandemi ini berlangsung. Mau nggak mau segala aktivitas kita, mulai dari kajian, mulai dari meeting, mulai dari reunian mungkin ya, itu dimulai dengan online. Yang mungkin beberapa tahun yang lalu kita nggak pernah menjumpai bahwa yang namanya online ini bakal
menjadi sesuatu yang booming di kehidupan sehari-harinya. Bahkan bisa menjadi habits. Mungkin ya kita nggak pernah ngerasa bahwa kehidupan kita yang tadinya offline itu harus terhambat dengan online. Bahkan kalau kita ngomongin waktu mungkin 1 bulan pasti ada aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita meeting Zoom. Entah itu kajian, entah itu apapun. Nah, salah satu fitur online itu yang dihadirkan, fitur yang mungkin udah dari zaman saya ketika masih SMP, itu dulu kalau teman-teman ngalami ada yang namanya MIRC. Nah, itu kolom chat gitu di salah satu aplikasi yang terkenal saat itu gitu. Dan orang-orang ketika mau chat dengan random itu harus, kalau sekarang mungkin teman-teman dengan video yang random. Misal kayak Vicky Naki ya, ada yang nge-follow hostnya mirip kayak Vicky Naki sekilas rupanya, wajahnya ya. Nah, itu kalau kita lihat itu pakai aplikasi Ome TV. Nah, jadi kita ngerandom kayak gitu, mirip banget. Nah, dulu ada aplikasi chat random namanya MIRC. Terus kemudian berikutnya ada yang namanya Mixit, Mic33, BlackBerry Messenger, WhatsApp, terus ada Instagram, ada Line, ada Kakao Talk, dan lain sebagainya. Ini saya nggak di-endorse, tapi cuma saya pengen sharing ke teman-teman bahwa zaman digital itu selalu bergerak. Dan ternyata itu pun menyentuh kepada ranah dakwah. Yang tadinya orang itu SMS, kemudian sampai sekarang dia menjumpai kolom yang namanya chat dengan berbagai kuota yang sangat murah. Maka sekarang itu orang ketika mencari jodoh, maka syarat-syaratnya bukan hanya harta, tahta, dan rupa, tapi harus juga kuota kadang yang masuk list dalamnya. Maka salah satunya ketika chat itu ada, itu memudahkan kita. Maka sekarang itu orang jarang ketika dia punya pulsa, tapi kuota nggak ada. Nah, itu jarang banget. Yang ada adalah kuota ada, pulsa nggak punya. Nah, itu sering yang terjadi kayak gitu. Telepon temennya aja itu pakai fitur aplikasi, ya nggak? Jarang yang mau telepon pakai pulsa. Ya, itulah dunia media sosial. Hingga sekarang ini pun arus informasi yang kita dapatkan itu juga mayoritas dari media sosial. Koran udah mulai ditinggalkan. Ada nggak sekarang teman-teman yang di sini, yang dari teman-teman Lentera Kolbu masih ngebaca koran, masih langganan koran deh, ada nggak? Tiap hari beli koran gitu kan, harga 2.000 sampai 4.000 masih ada? Sudah tidak, Ustaz. Udah enggak ya? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kemajuan zaman, bentuk dari kemajuan individu, komunitas maupun masyarakat. Udah tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang mungkin itu ya orang tua zaman dulu lah gitu. Nah, termasuk dalam interaksi lawan jenis. Kalau dulu mungkin kita mengharuskan ketemuan ya, bermajelis bersama walaupun terpisah invisol gitu kan, tapi mengharuskan diri ini untuk datang. Tapi sejak zaman pandemi enggak. Semua bisa online, bisa praktis, bahkan dimanapun, kapanpun orang dengan mudah terfasilitasi. Nah, itu ketika kita menargetkan bahwa zaman ini semakin dipermudah, kayak gitu. Mau online, itu enak banget, dari luar negeri kita bisa ketemuan. Nah, itulah hakikat dari yang namanya hijrah. Kebanyakan dari kita mungkin bukan alumni pondok pesantren, bukan dari kalangan santri. Kita semua dari kalangan hijrah mungkin rata-rata. Nah, itulah yang seperti dinamakan hijrah. Orang kalau nggak mau hijrah, maka salah satunya dia akan ketinggalan zaman. Kalau ini hijrahnya diartikan bukan sebagai hijrah menuju ketaatan, tapi hijrah dari apapun juga. Zaman sekarang kalau orang masih kolot dengan membaca koran, dia nggak mau nge-follow Tempo, nggak mau nge-follow Detik, nggak mau nge-follow media tentang berita yang lainnya, maka dia akan ketinggalan. Dan orang ketika sampai sekarang bilang bahwa yang namanya telepon umum, telepon koin, wartel, harga mati, maka dia nggak akan menikmati yang namanya fitur dari smartphone. Maka orang itu kalau nggak mau hijrah, itu akan mati. Akan ketinggalan zaman. Anak panah ketika dia tidak berhijrah, maka dia tidak akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Emas ketika dia tidak akan berhijrah, maka dia tidak akan menjadi sesuatu yang lebih berharga. Walaupun emas itu bongkahan aja berharga, bongkahan batu emas aja berharga. Apalagi setelah diolah, dia akan lebih berharga. Maka hakikat hijrah itu seperti itu, teman-teman. Ketika kita meninggalkan yang batil menuju ke yang hak, itu seperti memoles diri kita. Memoles dari sesuatu yang dipungut dari tong sampah menjadi berlian, intan, dan permata. Itulah hakikat hijrah sebenarnya. Nah, begitu juga ketika chat.
ketika kita bersosial media, ketika kita bermulai untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Maka kalau orang nggak mau hijrah, dia bilang ketemuan offline harga mati, maka dia tidak akan melihat perkembangan zaman yang sedemikian rupa, kepraktisan dan geraknya akan dibatasi. Chatting memudahkan kita dalam segala sesuatu. Chatting memudahkan kita dalam koordinasi, rapat, dan membentuk event semacam ini. Nah, tapi ternyata hukum di dalam chatting itu nggak ada bedanya dengan hukum ketika kita offline. Gitu. Semuanya sama. Dan ini profil saya yang tadi udah dibacakan oleh host. Dan boleh nggak sih langsung saja langsung ke tendensius, ke pertanyaan dari chat ini, dari judul acara ini. Boleh nggak sih chatting dengan lawan jenis? Gimana? Boleh nggak? Boleh kalau ada perlunya saja. Boleh kalau ada perlunya. Perlunya apa? Perlu-perluan atau perlu yang dicari-cari biar ada keperluan? Boleh nggak sih chatting dengan lawan jenis? Wah, aku ada perlunya. Perlunya apa? Kangen. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi ternyata kita harus ngerti dulu hukum asal perbuatan dulu. Nah, ini langsung tendensius ya ke inti materinya. Kita langsung bold ke situ. Boleh nggak sih chatting dengan lawan jenis? Ternyata kita harus menarik dulu. Bagaimana sih hukum pergaulan pria dan wanita? Bagaimana sih sistem pergaulan pria dan wanita? Gimana sih sistem pergaulan dalam Islam? Pernah nggak sih teman-teman menemukan, mencari gimana sih Islam itu mengatur pergaulan? Ternyata ada sistemnya, sistem pergaulan dalam Islam. Nidham ijtima'i fi Islam. Sistem pergaulan dalam Islam. Yang mungkin teman-teman gini, ketika teman-teman nggak ngerti bacaan sholat, teman-teman pasti bakal cari. Gitu kan. Gimana sih bacaan sholat yang benar gitu kan. Atau yang jumhur ulama, yang ternyata ada yang Allahu Akbar kabiro, ada yang Allahumma ba'id baini, kayak gitu. Teman-teman pasti bakal nyari. Atau ketika kita nggak memahami dalil, kita kesampingkan dalil dulu, minimal kalau teman-teman mau main ke kosnya teman-teman yang lain, pasti minta apa? Sherlock. Karena apa? Teman-teman nggak ngerti gitu. Nah, masalah pergaulan, nah ini sering banget yang diabaikan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Orang-orang Islam. Gimana sih pergaulan dalam Islam? Kalau kita ngomongin pergaulan berarti bertemunya 1, 2, atau lebih dari manusia. Itulah yang namanya pergaulan. Itulah yang namanya komunikasi. Nah, salah satu metode komunikasinya dengan chatting. Nah, chatting itu hanya medianya aja. Tapi hukumnya sama. Gimana sih hukum pergaulan dalam Islam? Antara pria dan wanita. Maka hukum dasarnya adalah terpisah. Itu dulu, terpisah. Kita paling gampang itu lihat kita sholat deh, gitu. Itu mau dari sistem bernegara ada di sholat. Kalau kita mau untuk mencari hikmahnya loh ya, sistem bernegara tuh ada loh di sholat, gitu. Contohnya gini, kok bisa sistem bernegara masuk ke sholat gitu? Iya, di sholat ada yang namanya imam. Imam itu, pemimpin itu harus sesuai jalanin syariat Islam. Kalau dia salah, maka ditegur. Makmumnya bilang apa? Subhanallah gitu kan. Terus pas misalnya waktu salam gitu, imamnya bilang, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau makmumnya ngejawab, Waalaikumsalam, kira-kira sholatnya jadi batal atau sah? Jadi batal, karena nggak sesuai dengan tuntunan syariat. Maka bukan berarti di dalam Islam imam itu anti kritik. Enggak, imam itu boleh dikritik, boleh ditegur, kayak gitu. Bahkan kalau sampai salah, dia nggak mau benerin, imam itu boleh diganti. Kayak gitu. Bahkan waktu misalnya selesai sholat, waktu mulai sholat Allahu Akbar gitu, Allah Maha Besar, sudah memuji dengan kalimat Allah gitu. Tapi di akhir sholatnya dia tidak memuji dengan kalimat Allah yang lain, tidak memuji dengan keselamatan untuk semua hambanya, tidak menutup sholatnya dengan salam, misalnya dengan shalom, mestinya dengan om swastiastu. Wah, itu nggak bisa itu dalam sholat. Maka dalam kehidupan pun juga seperti itu, kita nggak bisa mempraktekkan yang lainnya. Itu ketika kita ngomongin sholat, hikmah sholat di dalam kehidupan, dalam bernegara. Nah, sholat dalam hikmah sholat dalam berpakaian kayak gimana? Maka seorang muslim berpakaian pun harus berpakaian yang sama ketika sholat. Yang laki-laki kalau sholat misalnya harus menutup aurat dari pusar sampai dengkul gitu kan, menurut jumhur ulama, walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda, tapi kita ngomongin jumhur, aurat laki-laki dari pusar sampai dengan betis, sampai dengan lutut. Nah, berarti kehidupan kita sehari-harinya harus berpakaian pun semacam itu. Menutup aurat. Itu untuk laki-laki.
Dan untuk juga perempuan, ketika kita bertemu dengan Allah dengan kondisi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tertutup, maka dengan itu pula kita bertemu dengan orang lain di luar sana yang bukan mahramnya. Semacam itu. Dan dengan aspek kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan dipisah. Gitu kalau kita mau nonton hikmah dari sholat. Nah, maka persoalannya adalah laki-laki dan wanita itu hukum asalnya terpisah, invisol, gitu, invisol, terpisah. Namun dalam beberapa konteks, ulama membolehkan dalam 4 hal. Yang pertama adalah mereka boleh berinteraksi atas 4 hal. Yang pertama adalah dalam pendidikan, gitu. Jadi teman-teman misalnya diajar oleh dosen yang perempuan atau teman-teman perempuan diajar oleh dosen yang laki-laki, itu nggak apa-apa. Kemudian dalam hukum, persidangan, perwalian, dan lain sebagainya, itu boleh. Terus kemudian yang ketiga adalah tentang kesehatan, pengobatan, boleh. Jadi misalnya teman-teman yang cowok, teman-teman yang ikhwan berobat ke dokter yang cewek, boleh. Dan begitu juga sebaliknya. Terus kemudian yang keempat adalah dalam proses muamalah, hubungan jual-beli dan lain sebagainya. Kayak gitu. Hubungan jual-beli, boleh. Makanya di pasar itu ya misalnya kita jualan di pasar, terus ada pembeli perempuan datang, ya wajib kita layanin. Gitu. Dan kaidah-kaidah yang diperbolehkan oleh syariat yang lainnya. Nah, termasuk ketika kita dalam suatu komunitas, kita dalam organisasi, pasti kan ada yang ngurusi ikhwan dan akhwat. Maka itu masih diperbolehkan asal dengan catatan berkomunikasi seperlunya dan tidak menimbulkan ambigu dalam konteks komunikasinya. Kayak gitu. Ya, sekarang itu kan ada yang namanya emoticon gitu kan ya. Ya, kadang itu tuh membuat gemes gitu loh dan membuat orang itu baper. Ya nggak sih? Dan karena apa? Karena salah interpretasi. Karena kadang kita yang menerima emoticon misalnya dari lawan jenis ketawa. Kita ngiranya dia tuh ketawa nulis itu, padahal ya belum tentu gitu. Maka menggunakan emoticon itu kalau bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. Lah kalau misalnya emoticonnya kayak gini coba. Nah, itu artinya apa coba? Malah bikin penasaran gitu kan. Nah, jadi semacam itu. Intinya perempuan, laki-laki kehidupannya terpisah dan bisa berkomunikasi dengan catatan sesuai dengan perlunya. Kalau nggak ada perlu, nggak usah. Dan juga ketika misalnya si laki-laki juga nggak usah mancing gitu loh. Nggak usah mancing misalnya tugas ini misalnya dari majelis ini misalnya. Posternya udah jadi belum, Mbak? Kayak gitu. Terus tiba-tiba langsung ngingetin, "Oh iya jangan lupa ya tahajud malam ini." Ya, itu udah di luar gitu loh. Udah di luar konteks dari diperbolehkannya chattingan antara yang ikhwan dengan yang nisa. Yang ikhwan dengan yang akhwat, yang rijal dengan yang nisa. Nah, itu sudah melampaui batas-batas yang ada. Jadi berkomunikasilah seperlunya tanpa menggunakan emot-emot yang ada. Gitu sih. Apalagi teman-teman yang masih jomblo gitu. Nah, silakan berkomunikasi dengan lawan jenis, tetapi menggunakan emot silahkan gitu. Tapi saran saya, hadirkan istri kita yang ada di situ. Gitu. Jadi saya tuh kalau balas chat, kalau istri saya nggak nongol, saya agak ragu mau balas pakai emot gitu. Atau misalnya harus membalas dengan emot, ya membalas emot yang tidak menimbulkan orang tuh berprasangka yang aneh-aneh kayak gitu. Mungkin ada beberapa orang yang, wah Mas saya kalau nulis chat atau balas komentar nggak bisa kalau nggak pakai emot. Ya oke, tapi nggak usah menggunakan emot-emot yang berlebihan gitu. Ya, mentang-mentang dibalas sama akhwat yang paling cantik di kampusnya, terus pakai emot yang genit-genitan gitu ya. Senyum yang ada merah-merahnya di sininya kayak gitu. Nggak usah gitu. Kecuali antum di akun sebagai admin ya gitu. Baik, jadi intinya boleh nggak sih chattingan dengan lawan jenis? Boleh, tapi dengan catatan harus sesuai dengan keperluannya dan tidak mengumbar syahwat dan tidak mengumbar orang-orang berpikiran yang macam-macam gitu. Selesai sudah materi kita pada malam hari ini gitu. Boleh nggak sih chatting dengan lawan jenis? Dan kalau misalnya tentu enggak ya, karena ini sangat singkat sekali gitu. Karena apa? Karena ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis dan ini sampai memunculkan hasrat, sampai pikiran kita terbang kemana-mana sehingga timbul yang namanya rasa cinta, itulah yang sebenarnya salah teman-teman. Semua itu berawal dari
tatap kalau kata lagu itu kan, berawal dari tatap gitu kan. Nah, tapi memang berawal dari tatap. Tatapnya tuh nggak langsung zaman sekarang. Tatapnya tetap di sosial media gitu kan. Lihat laki-laki solih gitu kan. Ganteng, Hamis Daud gitu misalnya. Atau ini siapa namanya tuh? Siapa? Drakor tuh? Lee Min Ho dan siapalah nggak tahu aku gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi berawal dari tatapan gitu. Misalnya lihat hostnya ganteng kece gitu kan, terus habis itu sampai pikirannya melayang kemana-mana. Nah itu nggak boleh. Apalagi sampai akhirnya nge-replay story-nya pakai emot-emot gitu kan. Kalau di Instagram nge-replay story pakai emot-emot ketawa, emot sedih dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ada beberapa prank dari selebgram gitu kan. Ketika selebgramnya itu cantik gitu, terus kemudian dia pasang story dengan wajah sedih, itu yang replay story-nya tuh banyak banget cowok-cowok gitu. Hampir semuanya cowok. Kenapa? Kok sedih? Lagi sendirian ya? Siapa yang bikin kamu sedih dan lain sebagainya. Ternyata kayak gitu. Diawali dari tatap, ada simpati, kemudian lanjut ke chat. Habis dari chat, ada rasa simpati tadi di awalnya, hingga muncullah rasa cinta. Dan inilah yang bahaya. Apalagi ketika teman-teman dari chat, cinta, dan teman-teman belum siap untuk menikah. Gitu. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Jadi, kalau udah terlanjur cinta, terus kayak gimana? Apa itu cinta? Ya, karena kebanyakan modusnya adalah memang dari chat. Dari chat teman-teman nggak sadar bahwa lagi berada di fase yang namanya fase menikah enggan, chatting pun mau gitu loh. Iya, akhirnya timbul rasa-rasa cinta. Nah, apa itu cinta? Boleh nggak sih kita merasa jatuh cinta sama seseorang, sama laki-laki, sama perempuan? Boleh nggak sih? Dan ternyata jawabannya adalah, ya cinta itu fitrah. Fitrah itu adalah yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa min ayatihi akhalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa litaskunu ilaiha. Apa artinya litaskunu ilaiha? Tentram kepadanya. Nah, inilah yang orang-orang bilang yang namanya sakinah, dari kata litaskunu ilaiha, dari kata sakan, artinya tenang, tentram, kayak huruf sukun, huruf yang bikin dia diem. Jadi pernikahan itu membuat orang sakinah, membuat orang tidak seperti kapal yang tanpa jangkar di dalamnya. Kapal kalau nggak ada jangkar, maka kapal itu akan terombang-ambing. Maka laksana cinta dalam pernikahan itu membuat tenang karena ada litaskunu ilaiha di dalamnya. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah ini, dan dijadikan di antaramu mawaddah, rasa kasih, warahmah, dan sayang atau cinta. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir. Ini ayat yang sering berada di undangan pernikahan, ya. Mungkin teman-teman bisa lihat undangan nikahannya bapak ibunya dulu, mungkin masih ada di belakangnya di surat Ar-Rum ayat 21 ini, ayat yang cuma berada di undangan nikah tapi tanpa pernah dikaji. Padahal kalau kita kaji ayatnya ini sangat menarik banget gitu. Yang pertama tadi udah kita bahas tentang litaskunu ilaiha yang merasa tentram. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ada kata mawaddah gitu loh. Rasa kasih. Rasa kasih itu apa sih? Cinta gitu kan. Cinta kata lain dalam bahasa Arab apa teman-teman? Selain mawaddah. Ya, ada yang tahu? Dalam bahasa Arab itu tuh macam-macam ya. Kalau kita ngomongin kurma ya kurma aja gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab kurma itu bisa tamrun, bisa rutobun, ya macam-macam. Kurma yang kering, kurma yang masih di atas pohon, kurma yang rontok, kurma yang jatuh, kurma yang basah, itu beda-beda dalam bahasa Arab. Kita cuma mengenal satu namanya kurma doang. Tinggal dikasih imbuhan, oh kurma. Karena kering, kurma kering. Karena basah, kurma basah. Sementara dalam ayat ini, Allah menggunakan kata cinta itu dengan kata mawaddah. Kenapa kok mawaddah? Kenapa kok bukan mahabbah? Ya kan? Ada kata habibi gitu kan. Habibi itu apa artinya? Yang dicintai gitu kan. Ada habib yang tercinta gitu kan. Terus ada
mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kenapa kok Allah dalam ayat ini tidak menggunakan kata mahabbah tapi mawaddah? Karena kalau kita lihat artinya, maka kita harus lihat artinya dulu. Artinya dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat di kamus, ya sama-sama. Antara mahabbah dan mawaddah sama-sama cinta. Tapi bedanya di mana? Kalau kata mahabbah itu asal dari kata hub. Hub itu adalah akar. Jadi maksudnya dari mahabbah adalah akar itu bisa tercabut gitu loh. Jadi rasa cinta mahabbah itu adalah rasa cinta yang gampang tercabut. Antum cinta sama handphone, itu paling nggak lama gitu loh. Misalnya tadi ada Mas siapa? Delis ya. Delis punya iPhone 12 katakanlah. Itu paling mahabbahnya sebulan. Habis itu handphone jatuh biasa aja. Gitu. Itu namanya mahabbah, cinta kita kepada benda. Cinta kita sama artis drakor itu juga mahabbah. Karena gantian yang ganteng lagi kita bakal ganti. Gitu. Atau sama klub sepak bola. Kalau zaman sekarang orang udah nggak ngeidolain MU lagi gitu loh. Gitu. Kalau mungkin zamannya Sir Alex Ferguson dulu masih mengidolain MU gitu. Atau mungkin zaman sebelum MU ada Chelsea yang berjaya. Kalau sekarang zamannya Manchester City sama PSG gitu paling. Nah, nanti ganti klub apa lagi dia bakal hilang. Nah, itu yang namanya mahabbah. Rasa cinta yang cinta tapi ya gampang tercabut seperti laksana akar tadi. Sementara mawaddah itu adalah kaitannya rasa cinta yang sebenar-benarnya cinta walaupun kekurangan pasangan nampak di depan mata. Ya. Jadi pasangan itu mungkin perbuatannya nggak aneh gitu loh. Misalnya makan piringnya gelontengan, tapi kita semakin cinta tuh. Hobinya ngomel-ngomel, tapi kita semakin cinta tuh. Dan itu hanya didapatkan teman-teman di pernikahan. Di pacaran orang nggak dapat rasa mahabbah ini. Karena di pacaran sudah melanggar syariat, maka hukumannya adalah dia cuma mendapatkan mahabbah. Hingga akhirnya kalau misalnya ada orang pacaran, oh ada yang lebih cantik, dia pindah. Oh ada yang lebih baik, dia pindah. Gitu. Maka kalau sudah menggunakan kata mawaddah, ini dikhususkan untuk orang-orang yang menikah. Dan ditutup dengan ayat terakhirnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maksudnya apa? Allah tuh suruh kita mikir gitu loh. Kamu suka sama handphone, kamu suka sama motor, mobil, kendaraan, dan yang lain sebagainya. Itu rasa cinta yang temporary bisa tergantikan. Tetapi ketika kita mencintai pasangan yang halal, itu Allah berikan jaminan bahwa rasa cintanya itu semakin cinta meskipun kekurangan pasangan nampak di depan mata. Lu tuh mikir gitu loh, kalian tuh mikir, antum tuh mikir bahwa rasa cinta yang sejatinya itu hanya ada di dalam pernikahan. Ngechat, dari chat gitu kan, terus timbul rasa cinta gitu. Terus mulai yang tadinya dari mata turun ke chat, terus ngajak ketemuan gitu kan. Mau kemana? Mau liko. Wah, pamitnya mau liko. Liko sama siapa? Liko sama Anissa. Liko sama siapa? Liko sama Mbak Dinda misalnya kayak gitu. Ya Allah ya. Kalau mau kemana? Mau halakoh gitu bilangnya. Halakoh sama siapa? Dibilang ternyata ya memang halakoh. Halakoh dalam arti yang melingkar. Duduknya melingkar beneran gitu. Tapi digunakan bukan untuk majelis ilmu. Maka ayat ini nyuruh kita mikir. Ini loh. Rasa cinta tuh udah Allah berikan kepada orang walaupun kasusnya berbeda-beda. Gitu. Yang pacaran katanya saling cinta, tapi cintanya cuma segitu aja. Ini yang nikah cinta ya cuma segitu. Ternyata dikasih yang lebih dari Allah. Cuma suruh mikir, ya keren gitu loh ya, yang menciptakan kita itu. Maka jangan sampai ketika kita udah sadar dalam kondisi Islam ini, malah kita menyepelekan hal-hal yang lainnya. Karena apa? Karena ini bahaya. Apalagi kita chat dengan orang yang lawan jenis tadi. Dari chat timbul rasa cinta. Pernah nggak sih ya, kita mungkin ya dijawab dengan hati teman-teman aja sih, dibatin aja. Pernah nggak sih zaman dulu mungkin sebelum hijrah, sebelum gabung di LDK ini misalnya, chatting sama lawan jenis tiba-tiba baper. Pernah nggak sih? Tiba-tiba suka gitu. Pernah nggak sih? Ya kan dijawab dalam hati mas, nggak usah ngangguk-ngangguk gitu loh. Malah ketahuan kan, apalagi on cam. Gitu. Jadi pernah nggak sih? Dan ternyata erat kaitannya antara chat dengan lawan jenis dan cinta. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya ini buktinya. Lagi-lagi Allah memberikan bukti. Apa? Di surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Yaitu tentang apa-apa yang mereka inginkan. Apa aja itu? Ada wanita, anak-anak, harta yang banyak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah dan ladang. Sekarang kayak gini. Siapa teman-teman
rijal di sini, teman-teman ikhwan di sini yang nggak senang sama cewek? Ya, antum periksa ya, kalau nggak senang sama cewek itu periksa. Karena menyalahi fitrah gitu loh. Terus siapa yang nggak senang sama anak-anak kecil misalnya? Kalau lihat di sosial media dulu tuh ada film Korea namanya Return the Superman apa ya, yang anak kecil kembar 3 itu loh. Nah itu kan lucu-lucu. Terus belum lagi muncul yang namanya Kirana, Retno Hening dengan Kirana. Itu lucu. Jadi banyak yang nge-follow. Jadi kalau kita nggak senang sama anak-anak ya mungkin ada sesuatu dosa yang menghalangi diri kita dari fitrah. Harta yang banyak, siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Ada? Wah, saya miskin harga mati, Mas, gitu ada yang mau bilang. Enggak. Kuda pilihan. Ya, kalau mungkin sekarang kendaraan ya. Siapa di sini yang nggak pengen punya mobil? Nggak pengen punya motor sport gitu? Wah, Mas, saya konaah. Saya pakainya yang murah-murah aja. Saya pakai Jialing, Mas. Motor Cina gitu misalnya. Saya istiqomah di situ. Saya zuhud. Ya, zuhud nggak kayak gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang bab zuhud tersendiri dari berbagai macam kitab gitu. Terus binatang-binatang ternak, sawah dan ladang. Artinya apa? Semua orang itu butuh yang namanya, kalau binatang ternak zaman dulu katakanlah untuk investasi kayak gitu. Siapa di sini orang yang nggak mau investasi? Dan kemudian di berikutnya sama Allah dibilang itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya Allah tuh udah ngerti bahwa kita tuh senang sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini loh. Gitu. Jadi ketika kita chatting dengan lawan jenis, rawan terjadi yang namanya penyalahgunaan rasa cinta. Itu loh teman-teman. Teman-teman harus ngerti juga ketika chatting, teman-teman chatting bukan dengan ranah yang perlunya aja, tapi udah mulai ada rasa, kemudian udah mulai ada rasa yang menguat. Kalau nggak chatting dengan dia sehari adalah yang beda dalam hari itu. Maka itu udah dalam ranah yang gawat, karena teman-teman sudah menyalahi fitrah, bukan menyalahi fitrah, teman-teman salah dalam menjalankan fitrah yang seharusnya. Karena cinta itu nggak ada hukumnya, gitu loh. Dosa atau pahala itu hukumnya adalah bagaimana kita menyalurkannya, bukan dalam merasa cintanya. Ya, ingat ya, memiliki rasa cinta itu nggak salah. Tapi yang nanti berpotensi mendapatkan pahala atau dosa adalah bagaimana cara menyalurkan cinta. Memiliki harta itu tuh nggak salah. Pengen memiliki harta itu tuh nggak salah. Nggak ada hisapnya. Hisapnya adalah bagaimana caranya kita mencari harta. Gitu. Udah chat, timbul rasa cinta. Terus kemudian baper. Boleh nggak sih baper? Boleh? Ya. Kalau hanya sekedar baper, itu boleh. Ya, cuma baper aja, bawa perasaan. Tapi nanti yang bakal dihisap adalah perbuatannya ketika kalian baper ngapain. Ketika antum baper tuh ngapain. Tapi jangan sampai kebanyakan orang tuh ketika udah baper menganggap perasaannya itu benar 100%. Padahal bisa jadi dia ngejawab chatnya itu ya biasa aja. Cuma karena chat itu tidak ada konsonan, tidak ada vokalnya. Jadi kita membacanya pakai nadanya kita, seolah-olah dia care sama kita. Padahal enggak, babar belas gitu kalau kata orang Jawa. Maka Allah juga udah bilang bahwa yang namanya perasaan, yang namanya persangkaan atau zon itu enggak akan menuntun kita kepada kebenaran, termasuk dalam soal chat yang berujung kepada cinta. Ini ayatnya, surat Yunus ayat 36. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzanna, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka itu cuma mengikuti persangkaannya aja. Sesungguhnya persangkaan itu, nih lihat ayatnya ya. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Ya. Karena apa? Karena persangkaan kita itu fluktuatif. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan baper. Repot kalau baper itu. Ya. Karena dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah ya. Dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah di surganya Allah itu adalah gara-gara bapernya iblis kepada Adam. Dia baper, ngerasa lebih baik. Ana khairu minhum. Aku lebih baik daripada kamu. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Tanpa pernah tahu, tanpa pernah tanya sama Allah. Siapa sih yang lebih baik?
Harusnya karena sama-sama yang menciptakan Allah, iblis itu tanya sama Allah, "Ya Allah, di antara makhlukmu siapa yang paling baik?" Tapi enggak, dia baper, dia bawa perasaannya bahwa akulah yang lebih baik daripada Adam. Akhirnya apa? Mengupayakan segala dosa. Bahkan rela sampai nanti dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka hati-hati, jangan sampai baper. Karena kalau kita udah ngerasa baper ya, itu teman-teman nasihati kita buat kembali ke jalur taat, nggak pernah kita dengerin. Jadi jangan sampai perasaan ini malah membawa kita menuju lubang-lubang neraka buat diri kita di masa mendatang. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Maka kalau kita membagi pola pikir manusia, ketika ini termasuk dalam di kehidupan sehari-harinya, manusia itu terdapat memiliki 3 pola pikir. Yang pertama adalah pola pikir jangka pendek. Yang kedua, jangka panjang. Kita bahas dulu yang jangka pendek. Orang kalau udah asik chattingan, kemudian dia jatuh cinta, pasti dia memiliki rasa untuk memikirkan bagaimana cara memiliki wanita tersebut. Yang pertama adalah cara berpikir jangka pendek. Bagaimana kalau kita sudah merasa cinta kepada seseorang, tapi pikiran kita jangka pendek? Apa yang akan dilakukan? Bayangin nih, bayangin aja. Bayangin kita lagi seneng sama cewek atau cowok gitu kan. Tapi kita memiliki pola pikir jangka pendek. Apa yang bakal kita lakuin? Yang terjadi adalah pemerkosaan. Ya. Kadang penampilan wanitanya sudah tertutup karena pola pikirnya jangka pendek, maka yang terjadi adalah pemerkosaan. Kemudian kalau pola pikir jangka panjang apa? Kalau ketika kita sudah memiliki rasa cinta, yang terjadi apa jangka panjangnya? Menikah? Bukan. Jangka panjangnya bagi orang yang pemikiran jangka panjang bagi orang yang sudah memiliki rasa cinta adalah pacaran. Pacaran itu jangka panjang. Serius. Kenapa kok jangka panjang? Karena dia cuma modal dikit dapatnya banyak. Iya enggak? Cuma modal tiket nonton bioskop, cuma modal makan bareng. Tapi ya you know lah, kalian tahu lah apa yang terjadi berikutnya gitulah. Ya. Tindakan yang dilakukan si pemerkosa tadi itu dilakukan juga oleh pola pikir jangka panjang, tapi dengan berbagai macam step gitu, enggak langsungan. Gitu. Mulai dari ditraktir makan, mulai dari diajak ketemuan, diajak nonton, gitu. Tapi ada yang terakhir. Sementara nikah masuknya ke yang mana, Ustaz? Masuknya ke pola pikir jangka akhirat. Karena dia sudah memiliki rasa cinta dan dia pengen menyalurkan cinta itu, menyalurkan cinta itu dengan bagaimana mestinya, maka dia harus berpikiran jangka akhirat. Bagaimana yang diatur oleh agama dalam kita menyalurkan cinta. Karena apa? Karena ketika intensitas chat kita itu sering gitu kan, pasti kita harus ingatlah pepatah orang Jawa itu, witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu lahir dari kebiasaan gitu. Cinta itu lahir dari kebiasaan. Kalau pola pikirnya kita jangka akhirat, maka ketika kita mulai dari chat, itu udah membentengi diri kita untuk nggak tanya macam-macam. Untuk nggak tanya yang aneh-aneh. Untuk hanya komunikasi secara pentingnya aja. Itu kalau pola pikir kita jangka akhirat. Tapi kalau pola pikir kita jangka panjang, apa yang terjadi? Kita chatting untuk modus. Gitu. Nah, kalau jangka pendek, ya chattingnya langsung modus. Nggak perlu hal yang penting-penting. Gitu. Maka bahaya kalau kita sudah mulai chatting dengan lawan jenis dan akhirnya timbul yang namanya rasa cinta. Ya, karena apa? Karena ketika rasa cinta itu sudah ada, perintahnya adalah seperti di hadis riwayat An-Nasa'i ini. Ya ma'syarus sabab, manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Ya. Jadi di hadis ini Allah itu udah bilang kepada kita, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda.
Ya, ini termasuk para pemudi juga ya. Nanti jangan bilang pemudinya nggak di-mention Ustaz sama Allah. Enggak ya. Maksudnya di sini anak-anak muda lah, anak-anak muda di sini. Wahai anak-anak muda, manis tato. Nah, manis tato. Ini apa manis tato? Sering banget kan kita bilang dengar manis tato tuh. Nah, gitu kan. Apa manis tato tuh? Bila sudah dalam kondisi maksimal gitu. Maksimal dalam apa? Manis tato amin kumul ba'ah. Ba'ah itu apa? Ba'ah itu kalau bahasa halusnya adalah mampu. Ba'ah itu mampu. Mampu secara apa? Tapi dalam kalimat bahasa Arab ketika dia ba'ah, karena ada dua versi hadis ya. Yang satu ngomong ba'ah, yang satu ngomong bahah. Ba'ah itu adalah artinya, kalau bahah itu mampu menyelenggarakan pernikahan. Tapi kalau ba'ah dia mampu secara seksual. Jadi artinya kalau si laki-laki itu sudah matang secara seksual dan si perempuan sudah matang secara seksual. Itu dalam kondisi ba'ah. Maka harus segera untuk menikahkan. Falyatazawwaj, segera menikahlah. Fa innahu aghadulil basar wa ahsanulil farj. Karena menikah itu dia mampu memelihara basor, pandangan. Wa ahsanulil farj, dia mampu untuk menjaga kemaluan. Ya. Ketika sudah ada rasa cinta, maka ekspresikanlah dengan menikah. Tapi kalau belum mampu untuk menikah gimana, Ustaz? Wa malam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kalau seandainya kita belum mampu, maka hendaklah ia untuk berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa dapat mengekang keinginan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya, ini unik nih. Allah memerintahkan kita untuk menikah, Allah memerintahkan kita untuk yang namanya untuk berumah tangga. Tapi kondisi kita nih sudah ba'ah, sudah matang secara seksual misalnya kayak gitu. Ibaratnya udah pengen nikah aja gitu. Tapi kondisinya kita nih nggak mampu, kita belum kerja, kita nanti takut zolim kepada si calon istri, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Artinya apa? Allah memberikan kita yang namanya adalah 3 naluri manusia, 3 naluri dasar manusia. Yang pertama adalah gorizah bako, yang kedua gorizah at-tadayun, yang ketiga gorizah an-nau. Maksudnya apa? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gorizah bako. Gorizah bako itu adalah naluri untuk mempertahankan diri. Ya. Ketiga gorizah ini, gorizah itu namanya adalah keperluan, ya. Atau yang namanya naluri ya, gorizah itu naluri. Datangnya dari eksternal. Sementara ada satu hal yang namanya hajatul udhawiyah, itu datangnya dari internal diri kita. Hajatul udhawiyah kalau tidak dipenuhi akan mati. Apa aja hajatul udhawiyah itu? Yang pertama BAB, itu kalau tidak dipenuhi akan mati. Terus yang kedua ada yang namanya rasa lapar. Nah, itu kalau tidak dipenuhi akan mati. Bernafas itu hajatul udhawiyah. Kalau tidak dipenuhi akan mati. Kemudian ada yang namanya naluri yang tadi saya sebut adalah gorizah. Kata dasar dari al-gorois itu. Itu artinya naluri datangnya daripada eksternal diri kita. Kalau yang namanya hajatul udhawiyah tidak dipenuhi maka kita akan mati. Yang namanya gorizah kalau kita tidak memenuhinya maka akan gelisah. Contohnya yang pertama tadi gorizah al-baqo. Maksudnya apa al-baqo? Naluri mempertahankan diri, naluri eksistensi. Jadi kalau kita biasanya disindir orang, kita biasanya dibully orang, kita bakal ngerasa nggak terima. Kita bakal langsung offense kayak gitu. Kalau kita nggak berani, kalau mungkin karena mungkin kita kalah jumlah atau kalah besar gitu, kita bakal kabur. Nah itu salah satu untuk mempertahankan naluri bakok kita, mempertahankan diri kita. Gitu. Apalagi kalau misalnya di kelas kita dibully, nah kita pengen balas, nah itu namanya bakok. Dan kalau kita termasuk di kita maunya cuma ngomong terus, nggak mau dengerin orang lain ngomong, itu termasuk bakok daripada diri kita. Gitu. Kalau nggak dipenuhi akan gelisah. Kemudian yang kedua adalah gorizah at-tadayun, yaitu naluri untuk menghamba. Semua makhluk pada dasarnya, seateis-ateisnya orang ateis yang nggak percaya Tuhan, pasti dia punya naluri at-tadayun atau mengkultuskan sesuatu. Mungkin percaya dengan magic pulpen atau mungkin pohon,
mungkin batu dan lain sebagainya. Naluri untuk mengkultuskan sesuatu, termasuk kita dalam hal ini adalah taat kepada Allah. Itu dalam rangka supaya diri kita nggak gelisah dalam menyalurkan naluri gorizah at-tadayun. Kemudian yang ketiga adalah gorizah an-nau. Gorizah an-nau ini apa? Adalah naluri untuk berketurunan. Nah, termasuk di dalamnya adalah menikah, hubungan laki-laki dengan wanita, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita nggak penuhi, maka kita akan gelisah. Tapi kalau kalau hajatul udhawiyah tadi nggak kita penuhi, kita bakal mati. Nah, untuk gorizah ini ada case unik. Gorizah itu untuk membuat tenang itu bukan hanya harus disalurkan, tapi bisa dibelokkan arahnya. Maksudnya gini, orang tidak harus nikah dulu, baru dia gorizah an-naunya terus gelisah gitu. Enggak, maksudnya gini, ketika dia sudah memiliki ba'ah, kemudian dia ingin menyalurkan gorizah naunya, dia sudah matang secara seksual, dia ingin menyalurkan gorizah naunya, tapi dia belum mampu karena dia takut untuk menzolimi pasangannya, maka gorizah itu bisa dibelokkan ke arah wa malam yastati' fa alaihi bisawm. Bisa dibelokkan ke arah puasa gitu. Coba misalnya teman-teman udah pengen nikah sama orang tuanya belum boleh gitu kan, terus puasa, jadi nggak pengen nikah. Coba aja deh kalau nggak percaya. Atau misalnya ada teman-teman yang puasa di luar puasa sunnah, misalnya di luar Senin Kamis, di luar puasa Ayyamul Bid, tanya, loh kok puasa hari gini? Lagi ba'ah, po. Bisa dengan di jokes-jokes kayak gitu. Jadi memang yang namanya gorizah itu bisa penyalurannya bukan harus dengan cara yang semestinya kayak gitu. Misalnya orang memiliki naluri untuk tadayun, mengkultuskan segala sesuatu, maka dia bisa aja hidupnya tenang tanpa menyembah Allah. Bisa. Maksudnya gimana? Banyak sekali orang-orang India, orang-orang Nasrani mungkin tidak menyembah Allah, tapi ngerasa hidup-hidupnya tenang karena dia mampu mengalihkan rasa seharusnya yang dia harus sembah kepada yang lainnya. Tapi ini bukan soal kebenaran. Maka ketika kita sudah menyampai kepada hal yang bako, hal yang tadayun, hal yang nau, maka kita harus menyalurkan kepada sesuatu yang di jalan Allah. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau tadayun ya berarti kita harus menyembah kepada Allah. Karena persoalannya bukan cuma tenang aja, tapi bagaimana hidup kita bisa teratur menjalaninya. Kalau tenang aja, ya mungkin orang-orang yang nggak kenal Allah itu hidupnya juga tenang. Tapi apakah teratur hidupnya? Apakah hidupnya itu penuh dengan yang namanya apa ya, firman-firman Tuhan ya? Enggak. Cuma modal tenang doang kayak gitu. Sementara kita enggak cuma modal tenang doang, ketenangan sudah dipastikan, tapi apa? Kita punya pengharapan sisi the living the afterlife nantinya. Kita bakal dibangkitkan nanti. Ya. Dan itulah ketika kita sudah dalam kondisi gorizah now, maka kita juga harus menyalurkannya sesuai dengan yang Allah minta dan yang Allah mau. Jadi hati-hati dalam kita menuliskan apa yang berada di kolom chat kita. Karena apa? Ya karena memang dari chat itu, dari chat lawan jenis, rasa-rasa cinta itu bisa muncul dari sana. Sekali lagi, jangan sampai kita malah menyalurkan rasa cinta yang tidak sebagaimana mestinya. Apalagi teman-teman di sini dalam ranah LDK, ya, lembaga dakwah kampus atau apapun namanya, jangan sampai bikin malu teman-teman sendiri, jangan sampai bikin malu keluarga sendiri, jangan sampai bikin malu komunitasnya teman-teman sendiri, jangan bikin malu alma maternya sendiri, gara-gara kebodohan kita nggak mau taat sama ayat-ayat Allah Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pada malam hari ini tentang hubungan pria dan wanita termasuk di dalamnya chat. Monggo kalau misalnya masih ada diskusi setelah forum ini, saya persilahkan, saya kembalikan ke host. Hadanallah barakallahu fikum bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Robi Aribaat telah menyampaikan materi yang sungguh luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita semua. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau mungkin bisa raise hand untuk kemudian saya persilahkan untuk open mikrofon. Oke, silakan rekan-rekan semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom komentar, kolom chat room, atau raise hand. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Devi ya. Oke, Kak Devi. Mungkin Kak Devi bisa langsung open mic, silakan. Oke, mungkin tadi Kak Devi Arfianya cuma menyapa gitu ya Ustadz. Berikutnya akan saya bacakan Ustadz terkait pertanyaan dari Kak Hagi Septiavian. Iya, Septivian. Kak Hagi Septivian. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Bagaimana cara untuk menasihati seseorang yang sudah terlanjur chatan dengan lawan jenis agar bisa membatasi chat dengan lawan jenis sehingga cuma chat, mohon maaf. Oke, saya ulangi Ustadz. Bagaimana cara untuk menasihati seseorang yang sudah terlanjur chatan dengan lawan jenis agar bisa membatasi chat mungkin satu sama lainnya sehingga cuma chat pada saat-saat yang diperlukan saja atau bahkan bisa menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kolom chat yang bisa menimbulkan baper seperti itu. Pertanyaan dari Kak Hagi. Silakan Ustadz mungkin bisa dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Hagi Saptivian. Baik, untuk menasehati seseorang ini bukan perkara yang mudah ya. Bahkan Rasulullah pun dengan metode dakwahnya beliau yang paling hikmah, paling ahsan di antara semua makhluk-makhluknya, itu pun belum mampu untuk belum mampu untuk mengubah sosok Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Maka hidayah itu murni datangnya pada Allah. Maka kita hanya bisa berusaha saja. Bahkan ketika bukan cuma lawan jenis, bukan cuma menasihati teman ya. Kadang misalnya kita melihat orang tua kita, kok ada beberapa part melenceng daripada syariat, kita pun sangat susah untuk masuk ke dalamnya, untuk menasihati orang tua. Karena selamanya kita adalah sebagai anak. Dan apalagi teman, gitu kan. Teman tahu kita kurangnya apa. Teman juga tahu kita dulu latar belakangnya kayak gimana. Apalagi mungkin kita bukan dari orang yang dari dulu orang-orang yang lurus misalnya. Kita adalah orang-orang yang dulu mungkin sama kayak orang-orang yang lain yang berada di jalanan sekarang ini. Teman-teman kita tahu itu. Dan ketika kita nasehatin, biasanya mereka bakal bilang, lu jangan sok suci. Aku tahu masa lalu lu kayak gimana. Kayak gitu. Jadi gimana saatnya kita menasehati teman-teman kita yang misalnya masih chat dengan yang bukan mahram gitu kan, menasehati gimana. Nah dengan caranya ya mungkin kita ajak ngobrol dulu, kita ajak makan dulu, kita ajak nongkrong dulu, ya habits yang biasa kita lakuin sama dia itu kayak gimana, mungkin dari obrolan-obrolan yang ringan kayak gitu, itu bisa menimbulkan teman kita itu nurut sama kita. Jadi jangan tiba-tiba kita masuk ke kamar kosnya bilang, kamu masih chattingan sama dia atau nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Jadi tetap dengan cara-cara yang bagus, cara-cara yang ahsan.
Malah kalau kita menasehatinya bukan dengan cara-cara yang baik gitu. Bahkan Allah sudah berfirman ya, mungkin surat yang paling favorit kita baca bersama gitu. Watawasau bil haq watawasau bis sober. Saling menasehati kepada yang hak dan saling menasehati kepada kesabaran. Ya emang harus sabar untuk nasehatin orang gitu. Makanya kalau sholat artinya juga dibaca, bukan jangan asal cepet doang gitu. Jadi memang ketika kita ngomongin menasehati seseorang ya kita juga harus berhadapan dengan rasa sabar. Misalnya dia belum mau ninggalin chat dengan yang bukan mahram, ya bukan berarti kita langsung tinggalin dia. Oh kamu ahlul bid'ah, enggak gitu loh. Oh kamu ahlul maksiat, enggak gitu loh. Siapa tahu malah dia itu bisa berubah gara-gara wasilah kita. Dia bisa berubah gara-gara wasilah kita tuh mampu menenteramkan hatinya dia. Misalnya kita doain aja, dia sama lawan chatnya tuh buruan bubar gitu nggak apa-apa. Makanya antum sholat tahajud ya Mas Agi Septivian gitu. Biar hubungan temennya buruan bubar. Nanti kan kalau sedih dia cerita sama antum. Nah itu antum masuk, nasehatin. Biar nggak chat-chatan lagi sama yang bukan mahram gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan, ada pertanyaan yang kedua dari Kak Fatrah Ahmad Putra. Bagaimana respon yang perlu kita berikan ketika kita sudah membatasi pembicaraan dengan lawan jenis, tetapi lawan bicara kita terus melanjutkan chat dengan kita. Jadi selalu cari-cari topik nih Ustadz, bagaimana? Oke. Jalan satu-satunya adalah blok nomornya. Dah selesai, clear masalah. Iya, nggak ada cara yang lebih efektif dari itu. Kalau antum nggak mau blok nomornya ya berarti antum masih menaruh rasa juga sama dia. Gitu. Udah tahu nih, kita nggak mau chat dengan dia nggak perlu. Terus tiba-tiba dia masih melanjutkan chat dengan kita, cari pembicaraan yang lain. Udah ngalor ngidul nggak jelas kayak gitu. Terus nggak kita balas tuh. Tapi suatu saat iman kita kan naik turun Mas, gitu kan. Terus kita lihat malam-malam nggak bisa tidur, lihat kolom chat, oh ini belum dibalas nih, masih ada notifnya. Ada 2 chat belum dibaca. Kita baca tuh malam-malam. Kalau pas lagi kajian, kalau pas lagi rapat LDK, nggak mungkin itu kesentuh maksiat-maksiat kayak gitu. Maksiat kayak gitu tuh tersentuh kalau lagi sendirian di kamar kos kayak gitu kan. Malam nggak bisa tidur, lapar, nunggu nasi goreng tok-tok lewat gitu kan. Ya itu buka-buka chat itu. Maka kalau kita udah mengazamkan diri untuk nggak mau komunikasi yang penting dengan akhwat, dengan rijal, dengan yang bukan mahram, dan mereka masih cari-cari celah buat kita balas chatnya dia, ya udah blok aja nomornya, simple. Kan nggak dosa ngeblok nomor kan, ya. Kan ngeblok nomor bukan dalam rangka untuk memutus ukhuwah ya, tapi dalam rangka untuk membatasi diri dari dosa, itu aja. Oke, terima kasih Ustadz. Sungguh mungkin jawaban yang sangat menohok gitu. Kalau ada yang cari-cari topik, udah blok aja nomornya. Waduh. Iya, simple Oke, kan. oke, kita lanjutkan Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Kak Devi Arvina. Ini Ustadz, akhwat itu kan memang sebagai seorang perasa. Nah, dan gampang sekali baperan. Gimana caranya untuk menghindari rasa baper ini untuk yang akhwat? Oke, jadi memang kayak gitu ya. Laki-laki lebih dominan logika apa perasaan sih? Logika Ustadz. Logika, berarti laki-laki nggak punya perasaan ya? Punya 30%. Ya ini kayaknya pengalaman banget nih Mas Yanuar nih. Ya. Berarti gini, kita mustahil untuk bisa melakukan segala sesuatu kalau kita nggak pernah punya informasi sebelumnya. Gini maksudnya, orangnya logik itu kebanyakan dapat juga dari informasi. Misalnya media yang dia konsumsi adalah tentang hal-hal yang berbau dengan logis, hal-hal yang berbau tentang pemikiran manusia. Itu membuat laki-laki logis gitu. Makanya Islam itu di ranah universitas itu nggak menarik. Karena apa? Karena menurut beberapa orang sangat sedikit Islam itu mampu
menghadirkan sosok pemikiran yang cemerlang atau mustanir dalam bahasa Arabnya. Sangat jarang. Padahal di Islam itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang keren yang nggak pernah diajari dari bangku sekolah sampai kuliah mungkin. Makanya kemudian mahasiswa-mahasiswa itu tertarik sama yang namanya dengan Leninisme, Marxisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Dengan Plato, dengan Aristoteles, dengan yang lain sebagainya. Padahal sosok Rasulullah Muhammad SAW itu juga bukan hanya nabi aja gitu loh. Dia juga pemimpin negara, dia juga panglima perang, dia juga sosok suami yang super romantis kayak gitu kan. Tapi kita nggak pernah pelajarin. Bahkan di tingkat universitas pun pelajaran pelajaran agama Islam hanya seputar toharoh. Karena kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi materi-materi tentang pemikiran Islam, peradaban Islam, itu mampu menguatkan logika kita. Orang kalau sering membaca tentang Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Ahmad Dahlan, Syekh Hasyim Asy'ari, itu pemikirannya bakal keren-keren dan dia lebih mengandalkan logikanya dia. Sementara kalau yang dia baca adalah novel-novel, yang dia sering konsumsi adalah drakor-drakor nggak jelas, yang dia konsumsi adalah FTV, ya you know lah kayak gimana FTV itu kan. Terus Ikatan Cinta misalnya di RCTI yang dia tonton gitu kan. Mas Al, Maldebaran dan lain sebagainya. Misalnya kayak gitu ya, yang mak-mak sering tonton sekarang. Maka jangan heran dia itu akan menjadi orang yang baper. Ya, Teko hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Kalau isinya teh nggak mungkin keluarnya Coca-Cola gitu kan. Ya saya sebut merek, maaf ya. Jadi semacam itu. Kalau kita gampang baperan, coba cek dulu apa sih yang sering kita konsumsi, gitu. Jangan-jangan yang sering kita konsumsi adalah sesuatu yang bikin kita baper. Kalau mungkin zaman dulu, zaman saya SMP gitu, yang SD SMP, yang paling top itu Meteor Garden. Jadi orang itu pengen punya suami kayak anggota F-Se lah dulu, F4 gitu loh. Bukan refresh ya, tapi F4 beneran gitu. Boy band zaman dulu. Dia orang-orang pada pengen punya suami kayak gitu. Karena apa? Karena informasinya yang semacam itu. Kalau lihat cowok harus rambutnya pirang, gondrong, itu ganteng. Akhirnya perasaan yang timbul. Nah, mungkin kita gampang baperan ya, guys. Mungkin salah satunya adalah lihat dulu apa yang kita konsumsi sehari-hari. Karena semua itu berdasarkan dari informasi, dari maklumat. Dari maklumat turun ke akal kita, menjadi akliyah, menjadi pemikiran. Habis itu kita yakini dengan perasaan, menjadi nafs. Dan akhirnya kita timbulkan tindakan. Itu yang menjadi saksiyahnya kita. Maka harus kita lihat dulu, biar kita nggak gampang baper, itu lihat dulu apa yang kita konsumsi. Termasuk buat laki-laki yang jarang menggunakan perasaannya. Ya. Mulai konsumsilah dikit-dikit yang berbau baper itu nggak apa-apa. Tapi ya kitab-kitab ulama, bukan film-film nggak jelas ya. Itu untuk menyeimbangkan aja. Nggak terlalu ke logika, nggak terlalu ke perasaan. Yang intinya adalah ayat-ayat Allah di atas logika dan perasaan kita. Itu aja. Kalau Allah udah bilang cat bukan mahram itu haram, ya sudah. Kita ikutin, nggak usah baper gitu. Ya nanti daripada bikin susah kita sendiri. Apalagi wanita, ya. Kalau udah cinta, udah pacaran, siapa yang paling diuntungkan dari pacaran? Ayo. Siapa yang paling diuntungkan dari pacaran? Laki-laki atau perempuan? Yang paling diuntungkan dari pacaran? Laki-laki, Ustaz. Mungkin Laki-laki ya? simbiosis mutualisme, Ustaz. Simbiosis mutualisme itu cari pembenaran itu. Ya, yang diuntungin dari pacaran itu laki-laki. Karena apa? Modal dikit dapat banyak. Sementara perempuan itu orang yang paling dirugiin dari pacaran. Ya, jangan sampai gara-gara baper, jangan sampai gara-gara nggak enak buat end-chat, gara-gara nggak enak buat ngeblok, akhirnya timbul rasa cinta, hal yang paling berharga lenyap untuk selamanya. Jangan sampai. Oke. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, kita lanjutkan Ustadz. Ada pertanyaan dari Kak Umar As'ad. Assalamualaikum Ustadz. Saya ini, Kak Umar, ada rasa pada seseorang, namun tidak mampu dari finansial fisik dan lain-lain.
adakah cara supaya bisa menahan rasa cinta selain dengan berpuasa Ustadz? Karena mungkin memiliki kegiatan yang berat gitu dari Oh segi iya. kekuatan fisik gitu ya Ustadz, Mm-mm. aktivitas gitu. Mm-mm. Iya, berarti memang harus selalu disibukkan dengan aktivitas yang berbau dengan menyibukkan kehidupannya dia. Karena setan itu kadang di dalam surat An-Nahl ayat 63 kalau saya nggak salah. Jadi setan itu selalu membungkus kemaksiatan dengan keindahan. Itu. Setan itu selalu membungkus kemaksiatan dengan keindahan. Paling gampang ya riba. Itu setan bilangnya bunga. Ya. Pacaran. Ya. Itu setan membungkusnya dengan pacaran Islami. Nah, ini konsepnya kayak gimana ini pacaran Islami? Pacaran di bawah beduk masjid atau gimana? Diawali dengan bismillah, ketika mau pulang diakhiri dengan doa kifaratul majelis atau gimana? Selalu kayak gitu, tampak indah di mata manusia terhadap dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Setan itu kayak gitu tuh. Nah, terus makanya kalau kita pengen pengen menikah, tapi ternyata kita belum mampu dan ada rasa nggak selain berpuasa, ya sudah kita sibukkan dengan aktivitas-aktivitas dakwah kita, aktivitas-aktivitas yang menyibukkan waktu kita. Menyibukkan bukan berarti kalau misalnya tidak dalam komunitas dakwah itu susah. Nanti ketika ngumpul juga yang diomongin cewek lagi, cowok lagi. Gibahin yang nggak dateng, nongkrong itu sudah kepastian biasanya kayak gitu. Jadi makanya kita sibukkan keseharian kita dengan hal-hal yang memang menuntun kita untuk biar nggak ingat-ingat hal yang kayak gitu lagi. Tapi ya kita manusia biasa, kita juga punya waktu senggang, waktu sendiri, waktu mungkin di kos, nah itu susah banget buat terkontrolnya. Maka dari itu, ya sebisa mungkin ketika kita sampai kos, ketika kita sampai rumah, itu dalam kondisi kita udah siap tidur, kita udah siap capek kayak gitu. Sorry, maksudnya siap untuk istirahat. Jadi nggak ada lagi peluang-peluang maksiat di kala kesendirian. Jadi ya memang afdolnya kita berpuasa karena Rasulullah menyuruh kita untuk berpuasa. Tapi seandainya enggak, ya sibukkan diri kita untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz, mumpung masih ada waktu nggih. Oh, nggih, Ini silakan. pertanyaan dari Kak Aditya Ferdiansyah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau kita chattingan sama lawan jenis untuk keperluan ingin menghalalkan lawan jenis, apakah diperbolehkan? Nah, ini luar biasa Ustadz. Bagaimana? Oke, kalau kita untuk lawan jenis untuk keperluan ini menghalalkan lawan jenis, apakah boleh? Itu bukan, saya nggak ngomongin boleh nggak boleh ya. Saya ngomongin mental aja, itu nggak punya mental itu. Ngapain chat? Ketemulah gitu loh. Ketemulah, laki-laki kan. Ketemu langsung. Kalau misalnya antum pengen menikahinya, ketemu langsung. Ketemu siapa? Ketemu orang tuanya kalau memungkinkan. Gitu. Jangan lewat chat, Mas, ya. Nggak gentle itu namanya. Gitu. Jadi kalau untuk keperluan menghalalkannya, maka cari teman atau cari ustadz yang sudah punya istri buat terus kemudian bilang ke cewek yang Mas taksir itu tadi, boleh nggak saya menghalalkannya? Itu boleh. Tapi kalau Mas pengen cross cut sendiri, ya itu rawan nanti ya, gitu. Rawan. Jadi bukannya nggak boleh, boleh aja. Tapi lebih bagus ketemu sendiri. Karena kalau ketemu pasti bakal bingung ngomongnya kayak gimana dan pengen buru-buru mengakhiri obrolan. Kalau chat masih ada potensi untuk antum ngobrol yang lainnya, kayak gitu. Gitu. Jadi lebih baik ketemu langsung, syukur-syukur ketemu orang tuanya, itu lebih gentle, itu lebih keren, kayak gitu. Oke, baik Ustadz. Ini ada satu pertanyaan yang tadi sempat ke-skip Ustadz. Kalau misal lawan jenis saling gombalin gini aja. Kalau semisal lawan jenis itu saling gombal, tapi niatnya cuma bercanda dan keduanya itu tahu gitu loh Ustadz, kalau memang itu bercanda, itu apakah boleh atau tidak?
Buat apa? Buat apa pertanyaannya? Antum kayak gitu tuh buat apa? Buat dibilang lucu, buat dibilang famous, buat dibilang keren gitu. Ayolah, hidup tuh nggak sebercanda itu loh. Gitu. Apalagi sama yang bukan mahram. Gitu. Justru dengan tegasnya antum, dengan diemnya antum, itu tuh nambah wibawa antum, tau nggak? Kayak gitu. Jadi ngapain gombal-gombalan kayak gitu? Saya tadi barusan baca kitab ini loh. Ini, nggak kelihatan ya? Ini. Saya barusan baca kitab ini. Kitab ini isinya tentang mahkota pengantin ya. Bingkisan istimewa untuk suami istri. Di dalamnya ada bagaimana cara memilih istri kayak gitu. Bagaimana cara memilih suami yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kayak gitu. Dan di situ ada kriteria-kriteria istri gitu. Terus saya bacain istri yang harusnya dipilih, istri yang harusnya kriteria calon istri yang harusnya dihindarin. Terus saya ngomong sama istri saya, yang harus dipilih ini ada di mama semua. Yang harus dihindarin ini kayaknya nggak ada di mama. Gitu. Berpahala kan? Memuji istri sendiri. Ya. Hidup kita tuh apa sih kalau nggak mau nyari pahala gitu? Cuma mau nyari ketawa, cuma mau nyari bercanda. Rugi, Mas. Kalau bercandanya kita bisa nimbulin pahala mah nggak apa-apa. Lah ini udah sama lawan jenis. Belum lagi zon-zon yang ada di pikiran kita. Zon, tau ya, zon persangkaan. Ini buat apa kayak gitu? Jadi nggak perlu sih kalau menurut saya saling gombal. Bapak kamu supir truk ya? Apa sih? Apa sih faedahnya gitu loh? Karena kamu telah menggandeng-gandeng hatiku. Basi, Mas, gitu. Cari hal yang lebih bermanfaat selain itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin saya cukupkan dulu Ustadz Gi, untuk sesi tanya jawabnya. Dan bagi teman-teman yang lain yang misalkan masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung kontak Ustadz. Tadi sempat saya sebutkan untuk nomor telepon dan juga emailnya, mungkin barangkali Ustadz G. Atau boleh, Betul. kalau boleh tahu, Kalau nggak DM di Instagram aja nggak apa-apa sih, Mas. Gitu. Ini akunnya ada di nama saya yang di sini, nama Instagramnya Robi Aribat. Nanti bisa DM aja. Feel free buat teman-teman mau sharing, mau tanya, atau mau yang udah siap mau kirim CV ta'aruf boleh gitu. Silahkan. Tapi nikah loh, nggak modus. Oke, siap Ustadz. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya teman-teman, misalkan ada yang mau konsultasi, bisa langsung ke Instagramnya Ustadz @robi_aribat. Oke, saya lanjutkan saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya, dan perkenankan saya di sini Ustadz untuk memberikan kesimpulan tadi atas materi yang disampaikan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu dasar hukumnya memanglah terpisah. Namun, ada beberapa hal yang memang memungkinkan atau diperbolehkan untuk berinteraksi terkait dengan interaksi dalam instansi pendidikan atau majelis ilmu, hukum seperti persidangan dan lain sebagainya, kemudian terkait dengan kesehatan, proses muamalah seperti jual beli, dan di dalam era yang serba digital ini, mempermudah antara ikhwan dan juga akhwat untuk bisa saling berinteraksi. Salah satunya adalah dalam chat. Namun yang perlu kita jaga adalah etika dalam komunikasi itu sendiri, teman-teman. Komunikasi seperlunya, secukupnya, ada perlunya, dan harus menjaga. Nah, salah satu upaya untuk menjaga ya hawa nafsu dan juga perasaan ini adalah dengan berpuasa. Kemudian, cinta itu adalah fitrah. Tidak ada yang salah dengan cinta. Namun, terkadang yang salah kaprah adalah bagaimana cara kita untuk mencintai. Berhentilah pacaran dengan bungkus bunga-bunga cinta. Mulailah berpikir jangka akhirat dengan keseriusan menjalin hubungan dengan menikah. Kita harus berusaha meskipun tak bertegur sapa, tak butuh berkata mesra, namun menyebut namanya dalam setiap doa.
Oke, mohon maaf Ustadz, tadi koneksinya terputus karena memang di sini desa Ustadz, jadi daerah terpencil. Eh, Mohon maaf tadi Ustadz sampun memberikan closing statement mboten nggih? Belum. Oh, nggih. Tadi kesimpulannya terputus atau tidak Ustadz? Nggak tahu saya. Tadi soalnya saya udah dapat poinnya, tapi kalau yang antum tulis masih ada yang perlu disampaikan, monggo disampaikan aja. Oh, nggih. Mungkin untuk kesimpulan dari saya sudah cukup Ustadz. Mungkin Ustadz bisa langsung memberikan closing statement. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang hadir di sini, di forum ini, Masya Allah, semoga Allah terus membimbing teman-teman dalam hidayahnya. Semoga Allah terus membimbing teman-teman dalam ketaatan, karena itulah satu-satunya nikmat yang paling berharga dalam hidup kita. Kita nggak mungkin bisa dalam kondisi saat ini tanpa hidayahnya Allah. Kita nggak bisa dalam forum yang sekeren ini tanpa dari Allah itu meniatkan diri kita untuk hadir di dalam forum ini. Baik, closing statement buat teman-teman adalah jangan sampai ya, kita di kehidupan ini itu hanya digunakan untuk hal-hal yang nggak penting aja. Digunakan untuk hal-hal yang mubah-mubah aja tuh jangan sampai, kayak gitu. Karena apa? Karena sejatinya di kehidupan ini kita tuh hanya mencari 2 hal. Yang pertama mencari pahala, yang kedua mencari surga. Karena saat yang 2 itu selalu relate. Yang harus kita hindari juga 2, yaitu dosa dan neraka. Maka jangan sampai ketika kita berkehidupan, yang namanya kita menjalani kehidupan di dunia, itu kita banyak improve-nya tanpa kita membaca buku petunjuknya yang ada pada Al-Quran. Tanyakan dulu semuanya pada Al-Quran. Boleh nggak berhubungan lawan jenis? Tanyakan dulu sama Al-Quran. Boleh nggak memulai usaha baru? Tanyakan dulu sama Al-Quran bagaimana cara memulainya. Dan misalnya teman-teman nanti menjadi pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah komunitas, pemimpin wilayah, dan apapun yang teman-teman pimpin, tanyakan kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu memerintahkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan apa aja yang harus diambil, apa aja yang harus ditunaikan bagi seorang pemimpin. Semuanya, seluruh kehidupan kita tanyakan kepada Al-Quran. Karena disitulah Al-Quran sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Segala sesuatu kita butuh petunjuknya, dan petunjuknya adalah pada Al-Quran. Dan pembeda antara orang yang nggak mau taat sama yang mau taat sama Allah. Kayak gitu. Jadi jangan sampai di kehidupan kita terlalu banyak improve-nya yang ujung-ujungnya malah menyengsarakan kita dan menyesatkan kita di nerakanya. Na'udzubillah. Oke, mulai malam hari ini kembali lagi fungsikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, termasuk dalam soal percintaan teman-teman sekalian. Gitu, hadanallah barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakallah khairan kasiran, jazakumullah khairan kasiran, jazakunallah khairan kasiran. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Robi Aribat telah menyampaikan pemaparan materi yang luar biasa dan memberikan closing statement yang sangat luar biasa juga. Sebelum itu Ustadz perkenankan kami untuk minta dokumentasi. Kita foto bareng-bareng. Oke. Ayo teman-teman, kita bisa on cam bareng-bareng ya. Jangan malu-malu nih. Yang belum mandi nggak apa-apa. Mungkin jam 9 ada kali ya yang belum mandi. Termasuk saya juga belum mandi Ustadz. Ini masih dalam kegiatan saya sejak Jumat itu sebenarnya. Jadi sejak pagi nih belum mandi saya. Ayo aku yang belum mandi aja on cam loh teman-teman. Ayo kita on cam bareng. Jarang-jarang juga loh kita bisa bertemu dengan Ustadz Robi Aribaat. Meskipun secara virtual gitu ya. Oke, ini sudah ada Kak Aditya, sudah on cam, terus ada Kak Delis. Oke, ayo bagi teman-teman yang lain silahkan on cam. Fitur kamera ada di sebelah kanan mikrofon. Jadi pastikan aktifkan fitur kamera. Oke, ada Kak Salma, ada Kak Umar, sudah on cam, terima kasih. Terus ada Kak Agus. Oke, ini ada Kak Amelia, sama temennya nih juga sudah on cam. Ayo teman-teman silahkan on cam. Buruan yuk, buruan yuk. Oke, Kak Nasrudin, terima kasih sudah on cam. Ada Kak Zada Mahasin juga, Alhamdulillah. Oke, mungkin saya foto ya Ustadz. Saya hitungi. Bisa pose bebas ya teman-teman. Bisa pose bebas. Ada Kak Salma juga sudah on cam. Kak Rubianto, terima kasih. Oke. 1,
2, 3. Oke. Slide kedua masih ada nih. Slide kedua belum ada yang on cam nih di laptop saya. Ayo slide kedua. Ada Mbak Asni, ada Mbak Rifda. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan atas ilmu yang diberikan. Wa jazakallahu khairan. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat membawa perubahan bagi kami atas Amin. meningkatnya wawasan kita, dan karena belajar yang sesungguhnya itu adalah belajar dan berubah seperti itu ya Ustadz ya. Terima kasih, dan saya sebagai pembawa acara memohon maaf Ustadz dan juga teman-teman, barangkali ada tutur kata yang mungkin belum berkenan di hati teman-teman dan juga Ustadz, atau mungkin barangkali ada tutur kata yang menyinggung, saya memohon maaf. Atau ya sebagai MC, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz.